Halo gengs, hey gengs, baik with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah siapa yang menahan rindunya sama kamu, ya kira-kira gitu. Siapa yang menahan rindu padamu, ya. Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini, ya. Oke, itu aja. Ini bukan pilih kartu ya, jadi nggak usah pilih-pilih deck atau pilih pile. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, aku bakal cek energinya dulu ya sebelum masuk ke temanya. Ini aku cek energi kamu ke dia ya. Aku lihat di sini kebanyakan kayaknya ya di saat kalian ketemu atau kalian pada pandangan pertama atau kalian kenal, kebanyakan si maskulinnya ini yang mendekati kamu duluan. Ya, kayak dia pengen deket sama kamu atau pengen kenal sama kamu, tapi kebanyakan mereka yang reach out kamu duluan ya. Terus kamu ada perasaan shock atau kaget gitu atas kemunculan dia di hidup kamu, atas kehadiran dia di hidup kamu ya. Terus aku lihat di sini dia berusaha kayak mendekati kamu atau coba lebih kenal kamu lagi, coba mendekat ke kamu. Intinya dia kayak coba masuk ke dunia kamu deh, ya. Ya, beberapa dari mereka sih kalau maskulin ya aku lihatnya kayak ganteng sih. Loh, tiba-tiba ngomongin ganteng ya. Yang feminin juga cantik aku ngerasanya. Kayak kalian tuh kayak serasi deh gitu ya dilihatnya. Aku lihat di sini kamu suka kepikiran dia sampai ke bawah mimpi, sampai mau tidur ada halu-halu gitu ngebayangin dia, sampai yang kamu mikirin gitu kayak kamu sakit gitu ya. Ada sih aku rasanya nih, entah kalian ada masalah apa terus ya, kamu sampai sakit, terutama yang feminin ya. Iya. Terus kamu mungkin suka cerita tentang dia ke teman-teman kamu. Pokoknya mungkin teman-teman atau orang terdekat kamu tahu deh tentang dia. Tapi kamu tuh ada perasaan dendam, kesal atau marah gitu ke dia, dan kamu sedih tapi kamu membiarkan dia pergi gitu. Membiarkan dia pergi meninggal kamu, atau kamu membiarkan pergi tuh maksudnya ya entah kamu mau move on atau mau healing. Kamu ngerasa deket banget sih sama dia, terutama kalau kalian ada masalah masing-masing, terutama kamu butuh tempat sharing atau cerita. Kalian suka cerita lah, atau kamu suka cerita tentang diri kamu ke dia. Iya, pokoknya kalau kamu ada perasaan gak enak atau kenapa masalah, pasti kamu cerita ke dia, sharing, dan dia pun mungkin mau dengerin ceritanya kamu ya. Ada yang dalam cinta segitiga aku rasanya ya. Iya, walaupun cinta segitiga ya kayak kamu tertarik mungkin sama dia, walaupun misalnya kamu udah punya pasangan atau kamu dekat sama beberapa orang. Mungkin kamu juga sering menghabiskan waktu bersama sama dia, entah ketemu, entah sering teleponan gitu ya. Kalau teleponan kan mungkin kalian LDR gitu, nggak harus ketemu terus. Kamu kagum ya, di sini sih ada yang kagum sih, kamu atau dia nih yang kagum ya. Kayak terpesona gitu ya, bisa jadi kamu sih yang terpesona mungkin sama dia atau kagum sama dia, atau mungkin dia menarik jadi kamu ya tertarik sama dia ya. Terus aku lihatnya di sini mungkin kalian LDR berjauhan, mungkin ada momen dimana kamu nyamperin dia atau kamu menemui dia gitu ya, apalagi kalau kalian LDR. Kamu suka ngebayangin dia, suka ketemu sama dia ya. Terus aku lihat di sini kamu masih suka fokusin dia, entah dulu atau sekarang kamu suka fokusin dia. Fokusin tuh mikirin gitu maksudnya. Terus ada yang mungkin di saat kamu pengen membuka hati terus kamu ketemu sama dia atau kamu kenal sama dia ya. Iya. Atau mungkin ya di saat kamu mau healing atau move on ya tiba-tiba dia muncul dalam hidup kamu.
Atau dia suka bantu kamu nih, bantu kamu pas lagi ada masalah, atau bantu kamu misalnya lagi kenapa gitu ya, dia suka bantu. Terus aku lihat di sini kamu tuh sabar menghadapi dia atau sabar dalam hubungan ini. Kamu selalu melakukan apapun buat dia, entah tenaga, pikiran, waktu, kamu selalu kasih gitu apapun ke dia. Ya. Oke, itu aja. Kita langsung lanjut ke energi dia ke kamu ya. Ya, ada dari mereka yang ngerasa ini pun cinta segitiga ya. Atau misalnya ya dia dekat sama beberapa orang gitu ya. Dan aku lihat di sini dia tuh lebih dominan atau suka merasa punya power dalam hubungan ini. Jadi apa-apa tuh dia yang nentuin, dia yang ngatur. Kamu cuma bagian ngikutnya aja gitu ya. Dia ngerasa hubungan kamu nih kayak berliku-liku atau ada yang hubungannya lama. Jadi kayak berliku-liku tapi nggak ada ujungnya gitu ya. Dan di sini mungkin ada family issue ya, entah ada keluarga dia yang nggak setuju, atau mungkin dia udah punya pasangan, atau mungkin ya adalah family issue gitu apa ya yang bikin pengaruh ke hubungan kalian juga. Banyak dari mereka yang mengakhiri hubungannya sama kamu, jadi dia yang mengakhiri ya, bukan kamu yang mengakhiri hubungan. Aku lihat di sini apa ya, mungkin dia sering ya kayak tanya-tanya kamu ke orang spiritual, ke supranatural, atau misalnya ke tarot reader. Ini contoh ya, misalnya dia tanya kamu ke orang pintar, ke tarot reader gitu tentang kamu atau tentang perasaan kamu. Ya ada sebagian dari mereka yang kayak gitu. Ada yang toksik, aku lihatnya nih, sebagian dari mereka toksik, entah feminin atau maskulin ya, toksik sih. Ya dia ngerasa hubungan kamu tuh udah gak baik atau berantakan, tapi dia diam aja sih, walaupun hubungan gak baik atau udah berantakan, tapi dia kayak pasif, kayak gak ada gitu yang pengen dia lakuin, atau dia tuh kayak gak pengen berusaha gitu. Aku lihatnya banyak dari mereka ini yang kayak coba meminta maaf ya ke kamu, entah dia udah menyakiti kamu atau apa, jadi kayak butuh permintaan maaf atau pengen dimaafin gitu ke kamu, atau pengen minta maaf ke kamu. Pokoknya di sini ada unsur meminta maaf lah. Ya mungkin dia menyakiti kamu ya, bisa tuh dia ngerasa mungkin udah berjauhan sama kamu, atau mungkin kalian LDR ya, nggak sedekat itu mungkin lokasinya. Dia pernah yang kayak cari-cari kamu ya. Ya entah kamu bisa ketemu dia atau enggak, entah kalian udah lost contact, entah udah nggak komunikasi, berjauhan, tapi ada momen dimana dia kayak cari-cari kamu. Dia ngerasa kamu itu apa ya, kalau kamu feminin ya ibarat tuh princess menurut dia. Kamu mungkin ratu di hatinya gitu, ratu di dalam hidup dan pikirannya ya, atau mungkin dia nge-treat kamu like a princess gitu ya, seperti ratu, dia perhatian ke kamu, detail ke kamu. Atau bisa juga ya kamu nganggap dia gitu sebagai princess, atau sebagai ratu, atau sebagai raja di hidup kalian. Dia ngerasa kamu itu ibarat rumah, kemanapun dia pergi pasti dia baliknya ke kamu, atau dia dekat sama siapapun pasti dia carinya nanti ujung-ujungnya kamu lagi gitu ya. Dia ngerasa tuh bisa mengkontrol kamu atau mengkontrol hubungan kamu. Jadi dia maunya kayak gini nih hubungannya, dia bisa nih kendalin hubungan kayak gini, dia bisa mengontrol hubungan, atau dia bisa ngerasa mengontrol kamu. Jadi tuh ibarat kamu itu kayak bonekanya dia, jadi under kontrolnya dia gitu ya. Ngeselin ya. Terus aku lihat di sini, nah kalau dia seseorang dari masa lalu kamu, dia ada yang nyimpan foto kamu, terus ada yang lagi suka inget kenangannya sama kamu atau lihat-lihat fotonya kamu. Iya, ada sih kayaknya foto yang dia simpan. Oke, itu aja. Kita langsung masuk ke temanya ya. Siapa yang
menahan rindunya sama kamu saat ini. Di sini aku lihat energi ada seseorang yang kayak lagi nunggu loh. Nunggu kamu datang ke dia, nunggu kamu menghampiri dia, atau nunggu kamu komunikasi sama dia. Ada yang kayak pengen ngajak ketemu, ngajak ngedate gitu ya. Pengen adanya pertemuan mungkin sama kamu. Di sini aku lihat ada yang energinya kayak pasrah tentang kamu atau hubungan kalian. Atau bisa juga dia lagi ngerasa kayak negatif, anxiety. Ya. Terus aku lihat di sini kayak ada yang keadaannya tuh nggak baik-baik aja ya. Iya, entah sekarang atau pas dia lagi kangen sama kamu nih keadaannya nggak baik-baik aja. Atau pada saat dia lagi nggak baik-baik aja dia kangen sama kamu gitu, kangen kehadirannya kamu. Ada yang orangnya toksik memang juga. Ada yang orangnya ini di usia atau di masa-masa yang sedang berkembang. Ya misalnya dia lagi sukses nih dalam pekerjaan atau usia berkembang, misalnya let's say sekitar umur 23 atau sampai 30 something gitu ya. Dia ada yang pernah menyakiti kamu nih. Energinya itu kayak toksik atau ya gampang gitu menyakiti orang. Iya. Dia ini mandiri, bisa berdiri sendiri atau bisa ngelakuin apa-apa sendiri gitu orangnya. Ada yang fire sign, orangnya tuh emosian, temperamen, ya. Kayak aura-auranya tuh kayak sadis, ya. Oke, karena azan, nanti kita lanjut sebentar lagi ya. Aku istirahat dulu maksudnya. Aku lihatnya dia ini mungkin punya suatu hobi atau sesuatu yang dia sukai ya. Jadi dia ngerasa hobinya itu prioritasnya buat dia. Ada sesuatu yang dia sukai, dia senengin, dan itu prioritas buat dia. Tapi ada juga di sini yang dia itu senang sama hewan, binatang. Mungkin dia punya hewan peliharaan. Ada juga ya. Nah, dia ini pelan-pelan mungkin lagi healing atau pelan-pelan mau move on, bisa proses healing. Jadi pelan-pelan dia kayak melepaskan sesuatu kenangan memori mungkin tentang hubungan atau tentang kamu ya. Nah, kamu sama dia mungkin ada yang udah menjauh. Iya, ada yang udah menjauh aku rasanya nih. Ada yang menjauhnya tiba-tiba ya. Banyak dari mereka yang suka olahraga ya. Ada yang fisiknya mungkin tubuhnya berisi, agak gemuk mungkin juga ya. Banyak dari mereka yang energinya ini abu-abu, kayak nggak jelas ya. Jadi kamu sama dia nih hubungannya misalnya jalanin hubungan, tapi nggak tahu tuh ujungnya apa. Tapi hubungannya tuh nggak jelas, misalnya statusnya apa. Entah deket, TTM, atau adik-adikan, kakak-kakaan, atau apa ya, pokoknya nggak jelas deh statusnya. Aku lihat di sini kayak mungkin kamu sama dia ada perbedaan ya. Ya, entah sih perbedaannya macam-macam ya. Perbedaan pandangan, sifat, karakter, usia, LDR bisa. Nah, dia ini mungkin seseorang yang bisa memanifestasi. Misalnya dia kayak punya keinginan atau mau sesuatu, bisa tuh tiba-tiba ya terwujud keinginannya, bisa tiba-tiba ya terkabul atau sukses kemauannya dia. Dia punya best friend ya, sekitar 3 atau berapa gitu, kayaknya dia punya best friend atau orang terdekat ya, yang tempat dia sharing atau tempat ya dia suka main-main gitu sama teman-temannya ya. Pokoknya dia punya lah bestie gitu ya, punya orang terdekat, teman terdekat atau sahabat. Ya bisa juga kamu sama dia mungkin cinta segitiga ya, entah siapa yang di dalam hubungan siapa, atau dia mungkin dekat sama beberapa orang, atau dia gampang dekat sama lawan jenis, atau orang tuh misalnya gampang dekat sama dia, atau orang tuh gampang tertarik sama dia. Bisa sih ya. Nih, dia orangnya mandiri, gak suka bergantung sama orang, paling seneng ngelakuin apapun tuh sendiri ya. Gak suka nyusahin lah gitu istilahnya. Ada yang orangnya nih manis, entah dari wajahnya manis atau dia tuh pernah mungkin ngelakuin sesuatu yang manis ke kamu, atau dia nge-treat kamu tuh
manis, baik gitu ya. Atau mungkin juga dia itu sering senyum ya, orangnya tuh nice, sering senyum, murah senyum, friendly sama siapapun. Aku lihat mungkin ya tuh ada lagi kan kartunya, mungkin ya kalian di dalam hubungan third party, cinta segitiga. Dia tuh suka support kamu ya, suka support atau mendukung kamu apapun keadaannya kalian. Orangnya tuh apa adanya ya, mungkin apa yang kamu lihat ya itulah dia yang sebenarnya, atau ya dia suka jujur kalau ngomong, mengungkapkan sesuatu ya itu yang sebenarnya gitu. Bisa jadi dia seseorang dari masa lalu kamu ya. Kalian sering sharing, sering cerita apapun, atau mungkin dia sering ceritain kamu ke teman-temannya tentang kenangan atau tentang kamu yang udah kalian lewati. Kalian ya mungkin kamu suka diceritain gitu ke teman atau ke orang terdekatnya. Dia senang ngelakuin apapun sendiri, mandiri, atau dia sering kayak me time atau senang menyendiri. Ya kadang suka ngerasa kesepian juga sih. Iya. Dia kalau salah tuh mau introspeksi, mau meminta maaf juga, mau ngeliat gitu ke dalam dirinya, kira-kira dia punya salah apa, dan dia tuh orangnya mau berubah. Misalnya dia punya salah, ya udah dia pengen berubah, nggak pengen lakuin itu lagi, atau pengen berubah jadi lebih baik. Ada energinya positif, jadi dia ngeliat apapun tuh dari sisi positif ya. Nah, aku lihat di sini ada yang orangnya tuh suka berdoa ya. Iya, suka berdoa, suka meminta atau penuh pengharapan. Dia tuh percaya kalau semesta tuh bisa mengabulkan keinginannya. Yang tadi aku bilang kan banyak dari mereka yang pintar memanifestasi kan. Apapun yang dia inginkan bisa terkabul dengan cepat. Iya. Dia punya banyak mimpi, punya banyak keinginan, tujuan hidup, goals. Tuh, dia suka ingat-ingat tentang kamu, sesuatu yang udah berlalu. Dia seseorang mungkin ada jiwa spiritual, supranatural, atau mungkin intuisinya bagus ya. Intuisinya mungkin ya tajam, intuitif, instingnya bagus, feelingnya bagus. Ya dia tahulah hal-hal yang berhubungan sama tarot atau tentang dunia supranatural, magic, dia tahu. Dia tuh ya apa sih, kayak ada yang masih suka menyimpan kenangan sama kamu, atau sengaja memang mau inget-inget kenangan-kenangannya sama kamu yang udah berlalu. Dia seneng menghibur dirinya sendiri, entah nyanyi-nyanyi atau dancing atau ngapain gitu ya. Terus ada yang energinya mirror, mungkin kamu sama dia punya kemiripan atau kesamaan karakter, atau apa yang kamu rasain dia juga ngerasain mungkin. Dia pernah atau memang dia berharap sama kamu. Ya entah dia berharap bisa punya hubungan sama kamu, entah berharap selamanya, atau ada yang diharapkan ke kamu. Orangnya suka gampang tersulut emosi atau gampang baper atau sensitif ya, kayak gampang banget marah gitu. Iya, gampang kepancing marahnya. Tuh, dia orangnya nggak ada takutnya, apalagi kalau orang bikin dia marah. Dia nggak takut buat melawan gitu, nggak segan-segan buat ngelawan. Tuh, aku lihat dia dominan, ngerasa punya power, jadi dia suka ngatur-ngatur kamu, terus kamu yang nurut aja, patuh gitu sama dia kayaknya. Dan dia di sini ya kadang orangnya bisa jutek juga sih. Ini yang nahan rindu sama kamu, aku ngerasanya bisa lebih dari satu orang deh. Ada yang orangnya jutek, ada orangnya tuh kayak baik, manis ya. Jadi mungkin bukan satu orang.
aku lihatnya ada yang orangnya tuh kayak arogan, sombong, congkak ya, angkuh. Ya kayak gitu orangnya, tapi ada juga yang baik, yang manis. Tadi aku bilang ke kamu, ngelakuin apa-apa tuh kayak something sweet gitu, suka ya baiklah orangnya. Nice. Nah, di sini ada juga dia tuh kayak kalau ngelakuin apa-apa tuh tulus. Entah memang ngelakuin apa-apa tulus atau dia kalau ngelakuin apa-apa buat kamu tuh tulus. Kamu bisa lihat dia tuh tulus, penuh ketulusan. Nggak dibuat-buat ya. Kayaknya dia melakukan apa-apa tuh dengan senang hati. Nah, ada aku lihat pas dia baru selesai putus atau healing, terus dia ketemu kamu, terus dia kenal sama kamu. Bisa juga ya kalian langsung deket ya. Ada yang kayak gitu, atau bisa juga vice versa, kamu yang ngerasain itu. Dia ngerasa cocok sama kamu, dia ngerasa ada kecocokan, dia ngerasa cocok dan akur lah gitu, sefrekuensi sama kamu. Ada yang orangnya ini sabar, ada yang orangnya sabar memang, atau dia ngerasa kamu itu segalanya mungkin buat dia. Cie ya, ada yang cantik, ganteng tuh, bawaannya tuh menyenangkan, happy kalau deket dia. Atau orangnya tuh ya menyenangkan, bawaannya tuh ya happy aja kalau kita lihat dia. Ada yang orangnya tuh cantiknya atau gantengnya tuh kayak natural, nggak dibuat-buat, emang cakep dari sananya ya, nggak dibuat-buat lah istilahnya. Terus aku lihatnya mungkin apa ya, orangnya positif atau dia punya banyak keinginan, bisa. Atau mungkin kamu, entah kamu lihat dia orangnya positif atau kamu ngelihat dia tuh kayak pencerahan gitu buat hidupnya kamu. Ya mungkin dia membawa pencerahan buat hidupnya kamu, atau membawa hal baik atau positif, atau ada perubahan gitu ya, yang dilihat ada sesuatu yang positif dan baik. Dan dia ngerasa mungkin kamu sama dia dipertemukan tuh bagai takdir, kayak suratan takdir gitu ya, pertemuan kalian atau perpisahan kalian. Pokoknya ada takdir deh yang membawa kalian bertemu. Dia mungkin seseorang yang bijak, mungkin juga dewasa bisa. Atau dia ini senang melakukan hal-hal baru, apa aja deh gitu, hal-hal baru dia senang lakuin, coba hal-hal baru. Ada yang orangnya ini mungkin penuh rahasia atau misterius ya. Tuh kan, ada orangnya tuh kayak membawa pencerahan buat kamu atau buat siapapun. Atau dia tuh ada energi healing, jadi kalau deket dia tuh dia kayak bisa menyembuhkan. Misalnya kamu cerita ke dia gitu masalah kamu, terus setelah cerita sama dia kamu jadi ngerasa lega atau tenang ya, itu bisa dibilang kan ada energi healing, kayak sebagai healer gitu ya. Kayak ada jiwa-jiwa penyembuh. Jiwa penyembuh tuh nggak harus dia dokter atau orang pintar atau punya kekuatan supranatural, nggak juga gitu. Tapi ya bisa jadi dia ada jiwa menyembuhkan, bikin happy orang, bikin senang orang. Yang tadi aku bilang sih, kalau dia intuitif atau punya jiwa spiritual, bisa aja sih dia juga healer. Ya bisa juga sih dia mungkin orang spiritual, anak spiritual ya. Iya. Makanya bijak kan orangnya tadi aku lihat. Banyak aku lihat di sini. Ada juga dari mereka ini teman-teman kamu ya, yang kangen sama kamu. Atau ada juga kamu sama dia dimulai dari hubungan pertemanan, sebelum kalian punya hubungan. Berawal dari pertemanan terus nyaman ya kan. Berawal dari pertemanan terus deket. Berawal dari pertemanan baper. Berawal dari pertemanan cinta gitu ya. Pokoknya berawal dari pertemanan deh. Ada yang orangnya tuh hati-hati banget. Ada yang hati-hati tapi ada juga yang optimis, ada jiwa ambisius dan penuh antusias gitu setiap dia ngelakuin apapun. Orangnya tuh kalau dia baik ya, jiwa baik tuh dia suka bersyukur. Apapun yang dia miliki dia bersyukur. Bisa jadi dia orang dari masa lalu kamu,
Bisa jadi ya dia seseorang yang pernah ketemu sama kamu di past life, di kehidupan sebelumnya mungkin kalian pernah ketemu. Jiwa-jiwanya tuh ada yang childish ya. Itu tadi aku mau bilang ya tapi lupa. Nih ada kartunya yang bilang kalau dia tuh ada jiwa childish. Suka main, kadang kita lihat dia tuh kayak nggak serius, seneng main, seneng hangout, atau suka main-main. Mungkin kamu lihatnya dia jalanin hubungan kayak nggak serius sama kamu. Iya, ada yang jiwanya tuh kayak childish, kayak anak-anak. Tapi ada yang misalnya dia tuh udah dewasa, tapi jiwanya tuh masih kayak anak-anak. Bisa juga, ya. Tuh, ada lagi kan tuh kartunya, baru keluar, cheerful, menyenangkan orangnya tuh. Iya. Dan ada yang orangnya tuh kayak anak-anak, maunya tuh diperhatiin, ya. Maunya tuh dikasih perhatian, manja. Ya ada mungkin kamu sama dia LDR ya, dia tuh bisa nerima kamu apa adanya, atau kamu mungkin bisa nerima dia apa adanya. Mungkin kamu sama dia punya unfinished business, sesuatu yang belum selesai. Dia ngerasa punya sesuatu masalah atau yang belum selesai sama kamu, atau kalian pernah punya hubungan terus gak ada closure, ya gak ada closure, atau ya tahu-tahu hilang gitu aja, menghilang atau pergi gitu aja mungkin dia dari hidup kamu, dari hubungan kalian. Aku lihat ada dari mereka yang kayak lagi move on dari kamu. Iya, dia tuh sering ngobrol, sering senang diskusi, senang ngobrol, apalagi sama-sama orang terdekatnya. Tuh ada kartunya lagi kalau dia tuh suka ngomongin kamu ke orang-orang terdekatnya, suka cerita lah gitu, mungkin kamu gimana sifatnya, atau kamu baik, atau kamu cantik. Iya, ada. Tapi ada juga dari mereka yang masih single ya, masih single, terus orangnya seneng have fun, yang tadi kan seneng main-main, ketemu banyak orang. Ada yang kangen sama kamu, punya hasrat, mungkin kalian pernah kissing mungkin. Bisa sih, dia tuh sering banget nunjukin kalau dia tuh cinta sama kamu, sayang sama kamu. Iya. Di sini tuh kayak dia tuh punya prinsip kalau dalam hubungan tuh mesti apa ya, give and take. Saling memberi, saling menerima. Ada yang mungkin yang masih punya perasaan cinta sama kamu ya. Dia itu mungkin gini, di dalam hubungan percintaan atau relationship selalu zonk, kayak ngerasa nggak pernah happy, nggak pernah bahagia, selalu stres, frustasi, selalu ada masalah atau selalu toksik. Jadi dia tuh ngerasa nggak pede dalam sebuah hubungan. Atau ada juga orangnya tuh yang suka ngerasa insecure atau minder. Atau bisa juga dia punya insecure karena kamu gitu. Mungkin gini, kamu lebih mapan, atau kamu lebih dewasa dari dia. Nah dia insecure karena kamu lebih mapan dari dia. Ada yang kayak gitu ya. Ada yang ini punya masalah ego, egonya tuh tinggi ya. Pokoknya dia ngerasa orang harus nurut sama dia, egonya tinggi, gengsian juga. Dia nggak mungkin gitu kayak nyari-nyari kamu duluan atau komunikasi ke kamu duluan. Ada yang orangnya gampang jealous, gampang cemburu. Iya. Nah dia ngerasa punya chemistry sama kamu, ngerasa cocok atau punya chemistry atau ngerasa deket banget sama kamu. Tuh baru muncul kan kartunya passion. Aku udah ngomong dari tadi ya, dia punya hasrat sama kamu, ngerasa punya chemistry, apalagi sejak ketemu, ngerasa udah kenal banget, deket banget gitu, padahal kalian baru pertama ketemu. Ya atau mungkin kamu juga ngerasa cocok sama dia, kayak kalian ngerasa saling cocok satu sama lain. Ya kayak punya chemistry yang kuat, kayak ngerasa punya magnet, ketarik terus mungkin kamu sama dia. Dia tuh selalu berusaha menyeimbangkan dalam hidup, misalnya urusan cinta sama pekerjaan, dia selalu berusaha buat seimbang. Jadi porsi untuk hubungan sama untuk pekerjaan ya sama besarnya menurut dia. Nggak ada yang mana yang lebih baik, mana yang lebih besar, mana yang lebih penting, nggak ada. Semuanya menurut dia itu penting. Dia punya self love yang tinggi gitu, dia cinta dan peduli sama dirinya sendiri. Atau mungkin banyak dari mereka yang udah bisa kenal atau tahu jati diri dia yang sebenarnya.
Yes, banyak dari mereka yang suka olahraga, jadi memilih hidup yang lebih sehat gitu ya. Oke, itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiak dan inisial huruf seseorang yang menahan rindunya sama kamu. Ada zodiak Scorpio, Capricorn, Taurus, Cancer, Sagittarius, Aquarius, Leo, Gemini, Pisces, Aries. Inisial hurufnya ada huruf X, D, B, R, C, Q, W, E, S, K ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart and mind and soul. Bye-bye!